Senjata rahasia Indonesia yang tak berani disebut dunia. Aku mendarat di Jakarta dengan tas kamera dan micro recorder tua di tangan. Udara lembab langsung menempel di kulit. Aku tersenyum sinis. Ini dia, gumamku dalam hati. Negeri yang katanya bangkit. Tapi aku tahu yang sebenarnya. 10 tahun aku menulis tentang Asia. Aku sudah melihat semuanya. Korupsi, kemacetan, janji-janji kosong. Indonesia hanyalah bab berikutnya untuk serial Netflixku. The Hidden Failures of the Tropics. Judulnya sudah jadi. Bosku di Los Angeles bilang, buat mereka terlihat bodoh, Mark. Penonton suka itu. Aku naik taksi. Sopirnya tersenyum lebar. Selamat datang, Pak. Mau kemana? Hotel di Sudirman, jawabku pendek. Aku membuka laptop. Data sudah siap. PDB per kapita rendah. Kemacetan nomor 1 dunia. Korupsi masih merajalela. Aku punya grafik. Aku punya fakta. Taksi berhenti di lampu merah. Di luar, ratusan motor mengalir seperti sungai logam. Mereka berpindah jalur tanpa lampu sein. Aku menggeleng. Ini bukan lalu lintas, ini kekacauan. Sopir tertawa kecil. Biasa, Pak. Kami sudah terbiasa. Aku mencatat di recorder. Catatan 1. Orang Indonesia menerima kekacauan sebagai hal biasa. Titik. Hotel bintang 5. Kamar dingin. Aku mandi, ganti baju, lalu turun ke lobi untuk wawancara pertama. Pak Budi, pejabat kementerian. Dia datang tepat waktu. Aneh. Aku kira mereka suka jam karet. Kami sedang membangun infrastruktur besar-besaran, katanya sambil tersenyum. Kereta cepat, pelabuhan, jalan tol. Aku tersenyum balik, tapi dalam hati aku tertawa. Saya dengar banyak proyek molor, Pak. Korupsi? Dia tidak tersinggung, malah mengangguk. Ada masalah, tapi kami belajar. Lambat laun. Lambat laun. Kata itu selalu muncul. Aku sudah bosan. Malamnya aku keluar mencari malam Jakarta. Jalan Tamrin penuh lampu. Gedung-gedung tinggi berkilau. Tapi di gang kecil, orang-orang duduk di warung tenda, makan nasi goreng, tertawa. Aku merekam suara mereka. Besok aku akan tulis. Di balik gedung mewah, kemiskinan masih menari. Keesokan paginya, aku terbang ke Surabaya untuk liputan kedua. Pesawat penuh. Di sampingku seorang ibu muda dengan 2 anak. Anak kecil itu menangis. Ibu itu menyanyikan lagu pelan. Bukan lagu barat, lagu daerah. Suaranya lembut. Anak itu diam. Aku memalingkan muka. Sentimental. Tidak penting untuk ceritaku. Di Surabaya, aku bertemu aktivis lingkungan. Dia bilang laut mereka sedang sakit. Sampah plastik. Tapi dia juga bilang, kami membersihkan pantai setiap minggu. Gotong royong. Aku angkat alis. Gotong royong? Itu istilah lama kan? Sekarang zaman modern. Kerjasama itu tidak efisien. Dia tersenyum tipis. Tunggu saja, Pak Mark. Suatu hari, Anda akan lihat sendiri. Aku tidak percaya. Sore harinya, berita datang. Badai besar mendekat ke Jawa Timur. 2 badai sekaligus. Langka. Bandara mulai tutup. Aku terjebak. Tiket pulangku dibatalkan. Aku menelepon produser. Ini malah bagus. Aku bisa liput bencana. Tunjukkan betapa tidak siapnya mereka. Malam itu, di kamar Hotel Surabaya, aku buka peta. Ribuan pulau. Aku zoom in. Begitu banyak. Mustahil mereka bisa mengatur semuanya. Angin mulai kencang di luar jendela. Hujan deras menyapu kaca. Aku duduk di kursi, micro recorder di tangan. Catatan 2, kataku pelan. Badai datang. Mari kita lihat seberapa cepat negeri ini runtuh. Tapi entah kenapa, dalam hati ada getar kecil. Sesuatu yang asing. Bukan takut, bukan ragu, hanya rasa ingin tahu yang tidak kuinginkan. Aku matikan lampu. Besok aku akan ke pantai. Melihat dengan mata kepala sendiri.
Dan aku yakin, besok aku akan menemukan bahan yang sempurna untuk membuktikan bahwa Indonesia hanyalah mimpi besar yang akan pecah. Pagi berikutnya, angin sudah seperti binatang buas. Aku menyewa mobil dengan sopir lokal bernama Pak Joko. Kami menuju pantai utara Surabaya. Hujan menyapu kaca depan seperti tirai tebal. "Pak, ini biasa?" tanyaku. Pak Joko menggeleng sambil memegang setir erat. "Tidak biasa, 2 badai bertemu. Tapi kami siap." Aku tertawa kecil. "Siap? Dengan apa? Perahu kayu?" Dia tidak menjawab, hanya tersenyum. Kami tiba di desa nelayan bernama Tambak. Rumah-rumah panggung rendah. Orang-orang berlarian membawa karung pasir. Anak-anak kecil ikut angkat batu. Perempuan membawa makanan dari rumah ke rumah. Aku merekam semuanya. Catatan 3. Warga desa panik. Tidak ada koordinasi pusat. Titik. Seorang bapak tua mendekat. Namanya Pak Slamet. Kulitnya hitam terbakar matahari. "Mau ikut, Mas? Kami gotong royong angkat perahu ke tempat tinggi." Aku ragu. Tapi kamera butuh gambar dramatis. Aku ikut. Angin menerpa wajahku. Pasir masuk ke mata. Aku mengangkat ujung perahu bersama 5 orang lain. Badan mereka kecil, tapi otot lengan mereka keras seperti kabel. Mereka bernyanyi pelan sambil kerja. Irama sederhana. Satu suara memimpin, yang lain ikut. Aku merasa aneh. Di Amerika, orang akan teriak-teriak minta bantuan pemerintah. Di sini, mereka hanya bekerja. Bersama. "Kenapa tidak tunggu bantuan?" tanyaku sambil ngos-ngosan. Pak Slamet tertawa. "Kalau tunggu, air sudah masuk rumah. Kami biasa urus sendiri dulu." Selesai satu perahu, mereka langsung ke perahu berikutnya, tanpa istirahat. Anak kecil membawa air minum dari rumah. Mereka bagi rata. 1 gelas untuk semua. Aku duduk sebentar di bawah pohon kelapa. Micro recorder menyala. Mereka bekerja seperti semut, tidak efisien, tapi cepat juga. Tiba-tiba telepon berdering. Nomor Amerika, produserku. "Mark, situasi di sana bagus? Kami butuh footage banjir besar. Tunjukkan ketidakmampuan pemerintah." "Aku sedang di lapangan," jawabku. "Mereka sedang gotong royong." Dia tertawa. "Gotong apa? Itu primitif. Rekam saja kerusakan." Panggilan putus. Sinyal hilang. Hujan semakin deras. Air laut mulai naik. Kami pindah ke masjid kecil di bukit. Di dalam, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan. Nasi, ikan asin, sambal. Mereka bagi piring plastik untuk semua orang, termasuk aku. "Silakan makan, Mas," kata seorang ibu. "Kami masak bersama." Aku makan. Rasa sambalnya pedas, tapi hangat. Aku belum makan sejak kemarin. Pak Joko duduk di sebelahku. "Di sini, kami tidak takut banjir. Kami tahu laut. Kami tahu angin." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku masih merekam. Catatan 4. Ketergantungan pada tradisi kuno. Titik. Malam turun cepat. Listrik padam. Kami duduk di gelap dengan lampu minyak. Orang-orang bercerita tentang badai tahun lalu, tentang bagaimana mereka bangun lagi, tanpa bantuan besar. Hanya tetangga, hanya tangan sendiri. Aku mendengarkan. Micro recorder di pangkuan. Tapi kali ini, jariku tidak menekan tombol rekam. Angin menderu di luar. Atap masjid bergetar. Anak kecil tidur di pangkuan ibunya. Pak Slamet menyanyi lagi. Lagu yang sama tadi. Suaranya pelan, tapi tenang. Untuk pertama kali, aku merasa kecil. Bukan karena badai, bukan karena gelap, tapi karena ada sesuatu di sini yang tidak ada di data-dataku. Sesuatu yang hidup di antara orang-orang ini. Aku tutup mata. Besok aku akan lanjut liputan. Besok aku akan temukan bukti bahwa ini semua hanya ilusi. Tapi malam ini, di masjid kecil yang bergetar, aku tidur dengan micro recorder mati. Pagi datang dengan langit abu-abu. Air laut sudah naik sampai lutut di jalan desa. Aku bangun dengan badan pegal. Micro recorder masih di pangkuan.
Matinya semalam terasa aneh. Pak Slamet sudah sibuk di luar. Mas Mark, ikut kami ke gudang beras. Kami harus angkat stok sebelum basah. Aku ikut tanpa banyak tanya. Angin masih kencang. Kaki kami berlumpur. 10 orang lelaki berbaris membentuk rantai manusia. Karung beras lewat dari tangan ke tangan. Cepat, rapi, tanpa perintah. Aku angkat satu karung. Beratnya membuat bahuku nyeri. Tapi aku tidak mau kalah. Kenapa tidak pakai truk? Tanyaku. Pak Joko yang ada di belakangku menjawab sambil tertawa. Truk tidak bisa masuk gang sempit. Kami pakai tangan saja. Lebih cepat. Aku diam. Di dataku, Indonesia selalu lambat. Tapi di sini, gerakan mereka seperti mesin yang sudah puluhan tahun terlatih. Tiba-tiba, telepon bergetar. Sinyal muncul sebentar. Nomor rumah. Anakku Lili. Bapak? Suaranya kecil. Kau di mana? Berita bilang badai besar di Indonesia. Kau baik-baik saja? Aku menelan ludah. Aku aman sayang, hanya terjebak di desa kecil. Dia diam sejenak. Bapak selalu bilang Indonesia kacau, tapi kau kedengarannya tidak marah. Aku memandang orang-orang di depanku. Mereka masih mengangkat karung. Anak kecil membawa air untuk mereka minum. Aku masih mengamati Lili. Panggilan putus lagi. Aku memegang ponsel erat. Lili jarang telepon. Sejak cerai, dia lebih suka kirim pesan pendek. Hari ini berbeda. Kami selesai menyimpan beras. Ibu-ibu sudah menyiapkan bubur panas di masjid. Aku duduk di lantai. Sendok plastik di tangan. Rasa buburnya sederhana, tapi perutku hangat. Pak Slamet duduk di sebelahku. Mas, dunia luar sering bilang kami tidak siap. Tapi lihat sendiri. Kami tidak tunggu bantuan dari Jakarta atau dari luar negeri. Aku mengangguk pelan. Di Amerika, kami punya FEMA, sistem besar. Cepat. Dia tersenyum. Sistem besar bagus, tapi kalau sistem itu jauh, kami pakai sistem kecil. Tetangga, keluarga, itu yang kami punya. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Aku ingat grafik di laptopku. Indeks ketahanan bencana Indonesia rendah. Tapi di depan mata, orang-orang ini sedang membuktikan grafik itu salah. Sore harinya, berita radio dari Baterai. Badai kedua mendekat lebih kencang. Bandara Surabaya tutup minimal 3 hari lagi. Jalan darat ke kota besar banjir. Aku terjebak di sini. Aku buka laptop. Baterai tinggal separuh. Aku coba tulis draft pertama. Desa nelayan di Jawa Timur menunjukkan ketidakmampuan negara menghadapi bencana alam. Tapi jariku berhenti di keyboard. Aku hapus kalimat itu. Ganti dengan, mereka tidak menunggu, mereka bergerak. Aku tutup laptop. Rasa aneh ini semakin besar. Bukan takut badai, bukan takut terjebak. Tapi rasa bahwa data-data yang kubawa selama ini mulai retak. Seperti kaca yang kena batu kecil. Malam kedua di masjid, hujan masih deras. Aku duduk di pojok, micro recorder di tangan. Kali ini aku tekan tombol. Tapi bukan untuk catatan simis. Hanya rekam suara angin dan tawa pelan orang-orang di gelap. Besok aku akan coba keluar dari desa ini. Tapi entah kenapa, aku tahu aku tidak akan langsung kembali ke Jakarta. Sesuatu di sini memaksa aku melihat lebih lama. Dan untuk pertama kali dalam karirku, aku tidak yakin apa yang akan kutemukan. Badai kedua datang lebih ganas. Angin meraung seperti ribuan mesin. Atap masjid berderit keras. Aku duduk di pojok dengan lutut ditekuk. Micro recorder menyala lagi. Kali ini bukan untuk catatan sinis, hanya untuk suara hujan yang tak henti. Pak Slamet berdiri di pintu. Mas Mark, air sudah naik ke dada di jalan utama. Kami harus pindah stok obat ke bukit. Aku ikut tanpa protes. Kaki kami berlumpur sampai paha. 6 orang berjalan membawa kotak plastik. Di dalamnya ada paracetamol, obat diare, perban. Tidak ada logo palang merah besar. Hanya stiker tangan kecil bertuliskan, dari tetangga untuk tetangga. Kalian siapkan ini sebelum badai? Tanyaku sambil menahan kotak berat. Pak Joko mengangguk. Setiap musim hujan kami kumpulkan.
Gotong royong minggu lalu. Aku diam. Di kepalaku, data lama berputar. Indonesia kekurangan logistik medis, tapi kotak ini penuh, dan mereka berjalan tanpa keluh. Kami tiba di bukit kecil. Rumah panggung sederhana sudah siap. Ibu-ibu menyambut dengan teh panas. Aku minum. Rasa manisnya, anehnya, menenangkan. Radio baterai menyala pelan. Berita nasional. Pasokan impor terganggu. Pelabuhan Tanjung Priok banjir. Harga beras naik di kota besar. Aku tertawa pahit. Lihat, ketergantungan impor. Aku bilang juga apa? Pak Slamet menggeleng pelan. Kami di desa ini tidak khawatir. Padi kami sendiri. Ikan kami tangkap sendiri. Garam dari pantai. Aku angkat alis. Tidak mungkin. Dunia modern butuh rantai pasok global. Dia tersenyum. Global bagus untuk kota, tapi kami punya rantai pasok kecil. Setiap desa saling bantu. Sore itu, air mulai surut sedikit. Kami keluar ke ladang belakang masjid. Padi masih berdiri. Beberapa batang roboh, tapi yang lain tegak. Petani mulai memotong yang rusak dengan sabit. Anak-anak mengumpulkan bulir yang jatuh. Semua tangan bergerak. Aku merekam dengan ponsel. Bukan untuk Netflix. Hanya untuk diri sendiri. Mereka tidak menunggu traktor, mereka pakai tangan. Malamnya, sinyal muncul sebentar. Video call dari Lily. Wajahnya pucat di layar kecil. Bapak, berita Amerika bilang Indonesia lumpuh total. Tidak ada bantuan internasional karena fokus ke Eropa. Kau di mana? Suara aku parau. Aku di desa nelayan, Lily. Aku baik-baik saja. Dia menangis pelan. Bapak selalu bilang negeri itu kacau, tapi kau kedengarannya tenang. Jangan bohongi aku. Aku memandang keluar jendela masjid. Lampu minyak berkedip. Orang-orang duduk melingkar, berbagi cerita. Aku tidak bohong. Di sini berbeda dari yang kubayangkan. Panggilan putus. Aku menatap layar hitam. Jantungku berdegup aneh. Bukan karena badai, bukan karena terjebak, tapi karena kata-kata Lily. Aku selalu ajarkan dia bahwa Barat lebih unggul. Bahwa negara tropis seperti ini hanya keos. Sekarang aku di tengah keos itu. Dan keos itu terasa hidup. Pak Slamet mendekat. Dia serahkan secangkir kopi hitam. Minum, Mas. Besok kami bantu bersihkan pantai. Ikutlah. Aku terima kopi. Panasnya membakar telapak tangan. Pak, kataku pelan. Kenapa kalian tidak marah? Tidak ada bantuan pusat, tidak ada helikopter dari luar. Dia duduk di sebelahku. Marah tidak bawa ikan ke meja. Kami bangun dari yang ada, itu saja. Aku tutup mata. Micro recorder di saku bergetar pelan karena angin. Malam ini, untuk pertama kali, aku tidak tulis draft baru. Aku hanya mendengarkan. Dan retak di dalam dada semakin lebar. Pagi ketiga, matahari muncul tipis di balik awan. Pantai penuh sampah dan ranting. Aku ikut Pak Slamet dan belasan lelaki lagi. Kami bawa karung besar. Bukan untuk sampah biasa, untuk yang bisa dipakai lagi. Plastik ini kami cuci, Mas, kata Pak Joko sambil angkat botol air mineral. Nanti dijual ke pengepul, uangnya untuk beli benih padi baru. Aku angkat karung. Tangan sudah lecet. Di Amerika kami pakai mesin. Ini manual. Lambat. Pak Slamet tertawa pelan. Lambat di mata Anda. Tapi besok pagi pantai sudah bersih. Dan kami dapat uang tanpa nunggu bantuan. Kami kerja sampai siang. Anak-anak ikut memilah botol. Perempuan bawa nasi bungkus. Semua makan di bawah pohon kelapa yang patah. Tidak ada keluhan. Hanya cerita kecil. Siapa yang kehilangan atap? Siapa yang sudah bangun lagi tahun lalu? Radio menyala lagi. Berita internasional. Suara reporter CNN. Pasokan global ke Indonesia terputus. Pelabuhan utama lumpuh. Harga pangan naik tajam. Pemerintah kesulitan koordinasi. Aku diam. Itu narasi yang kucari. Tapi di depan mata, ibu-ibu di desa ini sedang masak ikan segar dari nelayan yang baru pulang. Ikan mereka tangkap pagi ini, bukan impor.
Pak, kataku pelan. Berita bilang kalian kelaparan sebentar lagi. Pak Slamet mengunyah nasi. Berita itu lihat Jakarta dan pelabuhan. Kami lihat laut dan sawah sendiri. Kami punya. Sore harinya, sinyal muncul lagi. Video call Lili. Wajahnya lebih pucat, matanya bengkak. Bapak, tolong pulang. Semua berita bilang Indonesia sedang chaos total. Tidak ada listrik di banyak tempat, tidak ada makanan. Aku takut. Suara aku tercekat. Lili, aku di desa kecil. Kami punya makanan. Kami punya air. Aku baik-baik saja. Dia menangis. Kau selalu bilang negara itu tidak siap. Kau bilang mereka korup dan lambat. Sekarang kau bilang baik-baik saja. Bapak bohong atau sudah gila? Aku memandang micro recorder di tangan. Jariku gemetar. Aku tidak bohong. Di sini, mereka tidak seperti yang kubilang. Panggilan putus. Aku duduk di pasir. Angin laut bertiup pelan. Pak Joko duduk di sebelahku. Dia serahkan kelapa muda. Minum, Mas. Airnya segar. Aku minum. Dingin. Manis. Pak, kataku. Kenapa dunia tidak tahu ini? Dia mengangkat bahu. Dunia lihat gedung tinggi dan banjir di TV. Mereka tidak lihat kami yang bangun lagi setiap kali laut marah. Kami tidak perlu disebut hebat. Kami hanya hidup. Malam itu, di masjid yang sudah kering, orang-orang kumpul lagi. Mereka bawa gitar kecil. Nyanyi lagu daerah, suara rendah. Bukan untuk hiburan, untuk mengingatkan diri bahwa besok masih ada. Aku duduk di pojok. Micro recorder menyala. Kali ini, aku rekam nyanyian itu. Bukan untuk bukti kekacauan, untuk sesuatu yang tidak bisa kudeskripsikan. Rasa Huang Luan mulai naik di dada. Bukan karena badai, bukan karena terjebak, tapi karena semua data yang kugenggam selama 10 tahun mulai runtuh. Satu persatu. Seperti pasir yang kena ombak. Aku tutup mata. Besok aku harus cari jalan keluar dari desa ini. Tapi aku tahu. Sesuatu di dalam aku sudah tidak mau keluar lagi seperti dulu. Senjata rahasia Indonesia yang tak berani disebut dunia. Pagi keempat, langit akhirnya biru cerah. Tapi desa masih basah. Aku berdiri di pantai dengan Pak Slamet. Gelombang kecil menyapu kaki kami. Nelayan sudah turun ke laut dengan perahu yang semalam kami angkat bersama. Mereka berani lagi? Tanyaku. Pak Slamet mengangguk. Laut sudah tenang. Kami butuh ikan hari ini. Aku ikut naik perahu kecil. Angin masih bertiup pelan. Air laut jernih. Dalam 2 jam, jaring penuh ikan. Bukan banyak, tapi cukup. Mereka bagi langsung di pantai. Sebagian untuk makan malam. Sebagian dijemur untuk besok. Radio baterai menyala lagi. Kali ini berita lebih buruk. Rantai pasok global putus total. Kapal kontainer tidak masuk pelabuhan. Harga minyak goreng naik 3 kali lipat di kota. Antrean panjang di minimarket. Aku tertawa kecil. Lihat, ini dia. Ketergantungan impor akhirnya membunuh. Pak Joko yang sedang jemur ikan mendengar. Dia menggeleng. Kota mungkin susah, tapi kami di desa ini, kami pakai kelapa untuk minyak. Kami pakai garam laut. Kami tukar beras dengan tetangga desa sebelah. Aku diam. Kata-katanya terlalu sederhana. Tapi aku lihat sendiri, di belakang masjid, perempuan memeras kelapa dengan tangan. Minyak menetes ke botol bekas. Anak-anak bawa garam dari pantai dalam keranjang anyaman. Pak, kataku, ini bukan solusi modern. Dia tersenyum lebar. Modern bagus di kota, tapi kalau modern mati, kami masih hidup. Siang itu, sinyal muncul lebih lama. Video call Lili. Wajahnya sekarang penuh air mata. Bapak, berita di sini gila. Mereka bilang Indonesia akan kelaparan massal. Tidak ada bantuan dari mana-mana. Kau di desa mana? Aku takut kau mati di sana. Suara aku bergetar. Lili, dengar aku. Aku makan ikan segar tadi pagi. Aku minum air kelapa.
Orang di sini berbagi segalanya. Aku tidak kelaparan. Dia menangis lebih keras. Kau bohong. Kau selalu bilang Indonesia gagal. Sekarang kau bilang mereka baik? Bapak, kau sudah berubah atau kau sakit? Aku memandang micro recorder yang tergantung di leherku. Aku tidak sakit. Aku melihat sesuatu yang tidak ada di dataku. Panggilan putus. Aku duduk di pasir. Tangan gemetar. Huang Luat naik seperti ombak. Bukan karena lapar, bukan karena badai, tapi karena aku mulai percaya. Malamnya, di masjid, orang-orang kumpul lagi. Mereka bawa hasil hari ini. Ikan, ubi, sayur dari kebun belakang. Tidak ada yang bilang, ini milikku. Semua masuk ke satu periuk besar. Gotong royong masak. Aku bantu kupas bawang. Tangan yang biasa pegang kamera dan recorder sekarang kotor tanah. Aku tidak protes. Pak Slamet duduk di sebelahku. Mas Mark, besok kami ke desa sebelah tukar garam dengan beras mereka. Mau ikut? Jalan kaki 5 kilometer. Aku mengangguk. Aku ikut. Dalam hati, aku merasa aneh. Aku yang dulu akan rekam ini sebagai kemiskinan kreatif. Sekarang, aku hanya ingin ikut jalan. Radio masih menyala pelan. Berita internasional bilang, Indonesia menghadapi krisis terburuk sejak pandemi. Tapi di masjid ini, orang-orang tertawa. Mereka bagi bubur panas. Mereka cerita lucu tentang badai tahun lalu. Aku tutup mata. Rasa tahu terima kasih mulai tumbuh di dada. Bukan kata-kata, bukan janji, hanya rasa hangat yang tidak bisa kurekam dengan micro recorder. Dan itu membuatku takut. Karena besok, aku tahu aku tidak bisa lagi tulis cerita lama. Pagi kelima, desa bergetar lagi. Bukan angin, kali ini gempa kecil. Tanah bergerak pelan, rumah panggung bergoyang. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Micro recorder jatuh ke lantai. Pak Slamet sudah berdiri di luar. Mas Mark, ini biasa. Kami sudah latih. Cepat keluar ke lapangan terbuka. Aku ikut lari. Kaki telanjang di tanah basah. Semua warga sudah kumpul. Mereka hitung kepala. 1, 2, 3. Tidak ada yang hilang. Anak kecil menangis. Ibu peluk erat. Tidak ada teriakan panik. Pak, kenapa kalian tenang? Tanyaku sambil napas tersengal. Pak Joko angkat bahu. Gempa datang. Kami tahu tanah ini. Kami bangun rumah panggung. Kami tidak lari ke kota. Radio baterai masih hidup. Berita lebih buruk. Krisis nasional. Listrik padam di Jawa. Bahan bakar habis. Pemerintah minta bantuan internasional. Tapi dunia sibuk dengan krisis lain. Aku duduk di tanah. Tangan gemetar. Aku buka laptop. Baterai hampir habis. Draft lama masih ada. Indonesia gagal total. Aku hapus semuanya. Satu persatu. Sinyal muncul lagi. Video call Lili. Wajahnya penuh air mata. Suaranya pecah. Bapak, CNN bilang Indonesia sudah runtuh. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Kau di mana? Aku tidak bisa tidur. Pulanglah sekarang. Aku memandang layar. Suaraku parau. Lili, dengar aku. Aku di desa. Kami baru saja gempa kecil. Tapi semua selamat. Kami punya ikan, kami punya padi. Aku makan tadi pagi. Dia menjerit pelan. Kau bohong. Kau selalu bilang negeri ini kacau. Kau bilang mereka tidak siap. Sekarang kau bilang selamat? Bapak, kau sudah gila karena terjebak. Aku tutup mata. Air mata hangat jatuh. Bukan karena gempa. Bukan karena lapar. Tapi karena aku sadar. Semua yang kukatakan selama ini salah. Pak Slamet duduk di sebelahku. Dia serahkan mangkok bubur hangat. Makan mas, kami masak bersama tadi malam. Gotong royong lagi. Aku ambil mangkok. Sendok plastik gemetar di tangan. Rasa buburnya biasa, tapi tenggorokanku sakit. Pak, kataku pelan. Dunia bilang kalian akan mati. Tapi kalian masih hidup. Kenapa dunia tidak tahu senjata kalian ini? Dia tersenyum tipis. Senjata?
Kami tidak punya senjata. Kami hanya punya satu sama lain. Pulau kami banyak, tapi hati kami satu. Itu saja. Malam itu, di lapangan terbuka, orang-orang nyanyi lagi. Lagu tentang laut yang marah, tapi selalu pulang. Aku duduk di tengah mereka. Micro recorder menyala. Kali ini, aku rekam semuanya. Bukan untuk Netflix, bukan untuk bukti, hanya untuk ingat. Huang Luan datang seperti ombak besar. Aku merasa kecil, aku merasa bodoh. 10 tahun aku tulis tentang kegagalan. Sekarang aku lihat kekuatan yang tidak bisa ku foto, tidak bisa ku grafik. Aku pegang recorder erat. Besok aku harus putuskan. Apakah aku masih jadi orang yang sama yang mendarat di Jakarta dengan senyum sinis? Atau aku sudah berubah? Dan perubahan itu menakutkan. Karena aku tahu, setelah ini, aku tidak bisa lagi menulis cerita lama. Pagi ke-6, matahari terbit penuh. Desa mulai kering. Aku berdiri di pantai sendirian. Micro recorder tergantung di leher. Tapi kali ini tidak menyala. Aku tidak butuh bukti lagi. Pak Slamet mendekat. Mas Mark, hari ini kami ke desa sebelah. Tukar garam dengan beras. Jalan kaki. Ikut? Aku mengangguk. Aku ikut. Kami berjalan 5 kilometer. Tanah masih lembab. Kaki kami basah. Di sepanjang jalan, kami lewati sawah yang roboh, tapi mulai tumbuh lagi. Petani menyapa. Mereka bagi air minum dari bambu. Tidak ada yang tanya siapa aku. Semua anggap aku bagian dari mereka. Di desa sebelah, warga sudah siap. Karung garam ditumpuk rapi. Mereka hitung bersama. Bukan pakai kalkulator, pakai tangan dan ingatan. Beras ditukar. Senyum, tepuk bahu, selesai. Aku duduk di bawah pohon. Micro recorder kini di tangan. Aku tekan tombol. Tapi bukan catatan sinis. Aku rekam suara angin dan tawa anak-anak. Pak Slamet duduk di sebelah. Mas, kau diam saja hari ini. Aku menatap laut jauh. Pak, aku datang ke sini untuk buktikan kalian gagal. Tapi yang kutemukan justru sebaliknya. Dia tidak jawab, hanya tersenyum tipis. Sore harinya, kami kembali ke desa. Sinyal muncul lagi, video call Lili. Kali ini aku siap. Bapak, suaranya masih gemetar. Kau masih di sana? Berita bilang krisis semakin parah. Aku tarik napas dalam. Lili, dengar aku baik-baik. Aku tidak pulang besok. Aku tidak akan tulis cerita lama itu. Dia terdiam. Apa maksudmu? Aku salah selama 10 tahun. Indonesia bukan kegagalan. Mereka punya senjata yang dunia tak berani sebut. Bukan bom, bukan uang, bukan teknologi. Tapi cara mereka ubah keberagaman pulau-pulau ini jadi kekuatan. Gotong royong bukan kata kuno, itu hidup. Lili menangis pelan. Bapak, kau serius? Aku serius. Aku akan kirim recorder ini padamu. Isinya bukan data, isinya suara orang-orang ini. Suara yang buat aku sadar. Panggilan berakhir. Aku buka laptop. Baterai tinggal sedikit. Aku tulis email ke produser Netflix. Batalkan serial lama, aku punya cerita baru. Judulnya, Senjata Rahasia yang Tak Berani Disebut Dunia. Aku tekan kirim. Malam itu, di masjid, orang-orang kumpul lagi. Mereka tidak tahu apa yang kulakukan. Mereka hanya bagi makanan seperti biasa. Aku bantu masak. Tangan kotor, hati ringan. Pak Slamet serahkan piring nasi. Makan Mas Mark, besok kami bersihkan ladang bersama. Aku ambil piring. Besok aku ikut lagi. Di dalam dada, rasa tahu terima kasih tumbuh besar. Bukan kata-kata besar, bukan janji, hanya tindakan kecil. Aku yang dulu selalu menilai dari luar, sekarang duduk di tengah. Micro recorder mati di saku. Aku tidak butuh rekam lagi, aku sudah lihat. Dan aku tidak bisa berpura-pura lagi. Pagi ke-7, udara terasa baru. Aku berdiri di pantai dengan kaki telanjang. Micro recorder masih tergantung di leher. Tapi aku tidak menyalakannya. Aku tidak butuh lagi. Pak Slamet mendekat sambil bawa keranjang anyaman.
Mas Mark, hari ini kami bersihkan ladang yang roboh. Ikut membersihkan? Aku mengangguk cepat. Aku ikut. Kami berjalan ke belakang masjid. Sawah kecil penuh ranting dan lumpur. 20 orang sudah ada di sana. Lelaki, perempuan, anak-anak. Semua bawa sabit kecil atau sekop kayu. Mereka tidak menunggu traktor. Mereka tidak menunggu bantuan. Aku ambil sekop. Tanah basah menempel di telapak tangan. Aku gali, angkat, buang. Gerakan itu sederhana. Tapi bersama mereka, gerakan itu jadi kuat. Seorang ibu muda menyanyi pelan. Anaknya ikut. Suara mereka lembut. Bukan untuk hiburan, untuk membuat kerja terasa ringan. Aku diam saja. Dalam hati, aku ingat dulu. Di Amerika, aku selalu sendirian. Kerja sendirian. Tulis sendirian. Bahkan cerai pun karena aku selalu pilih pekerjaan daripada keluarga. Lily kecil dulu sering menangis. Aku bilang, Papa harus kerja keras supaya kamu bangga. Sekarang aku sadar. Aku yang selalu merasa unggul justru yang paling kesepian. Pak Joko berhenti sejenak. Dia serahkan air dari bambu. Minum, Mas. Hari ini panas. Aku minum. Airnya segar. Aku pandang wajah mereka satu persatu. Kulit gelap, senyum lebar, mata yang tidak pernah lelah. Pak, kataku pelan, aku datang ke sini untuk buktikan kalian lemah. Tapi kalian ajarkan aku kekuatan yang tidak ada di buku manapun. Pak Slamet angkat bahu. Kekuatan? Kami tidak punya kekuatan besar. Kami hanya punya pulau yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda. Tapi ketika badai datang, kami jadi satu. Kata-katanya sederhana, tapi masuk ke dada seperti pisau tajam. Sore harinya, ladang sudah bersih. Padi muda mulai terlihat lagi. Anak-anak lari-lari sambil tertawa. Ibu-ibu bawa makanan. Kami makan bersama di tepi sawah. Sinyal muncul lagi. Aku buka pesan dari Lily. Bapak, aku dengar rekaman yang kau kirim. Suara orang-orang itu, aku menangis. Aku bangga sama kau sekarang. Bukan karena kau hebat, tapi karena kau berani berubah. Air mata jatuh ke layar ponsel. Aku balas cepat. Lily, Papa pulang sebentar lagi. Tapi Papa bawa pulang sesuatu yang lebih berharga dari cerita lama. Malam turun. Kami duduk di masjid lagi. Lampu minyak berkedip. Orang-orang cerita tentang besok. Tentang bagaimana mereka akan tanam lagi. Tentang bagaimana laut selalu memberi setelah marah. Aku pegang micro recorder. Kali ini, aku buka tutupnya. Aku keluarkan kartu memori kecil. Aku simpan di saku. Ini bukan untuk Netflix. Ini untuk Lily. Ini untuk aku sendiri. Epiphany datang pelan. Bukan kilat. Bukan suara Tuhan. Hanya rasa hangat yang tumbuh di dada. Dunia takut sebut senjata ini. Karena senjata ini buat mereka yang merasa paling kuat jadi kecil. Senjata ini bukan bom, bukan uang, bukan teknologi. Senjata ini adalah cara kami ubah ribuan pulau yang berbeda jadi satu kekuatan tak terlihat. Gotong royong. Ketenangan di tengah kekacauan. Hidup tanpa perlu disebut hebat. Aku tutup mata. Besok adalah hari terakhir di desa ini. Besok, aku akan ambil tindakan nyata. Bukan janji. Bukan kata-kata besar. Hanya langkah kecil yang benar. Pagi terakhir di desa. Aku berdiri di pantai sendirian. Laut tenang. Gelombang kecil menyapu kaki. Mikro recorder tergantung di leher. Tapi aku tidak menyalakannya. Aku tidak butuh lagi. Pak Slamet mendekat. Dia bawa 2 kelapa muda. Mas Mark, hari ini kau pulang ke Jakarta? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Kapal nelayan antar aku ke pelabuhan kecil. Dari sana ada bus. Dia serahkan kelapa. Minum dulu. Perjalanan panjang. Aku buka kelapa. Airnya dingin. Manis. Aku pandang laut. Ribuan pulau di kejauhan. Tidak kelihatan. Tapi aku tahu mereka ada. Berbeda, beragam, tapi satu. Epiphany datang seperti ombak pelan. Bukan kilat, bukan suara keras.
hanya rasa hangat yang memenuhi dada. Aku salah selama 10 tahun. Aku datang untuk bongkar kegagalan. Tapi yang kutemukan justru senjata paling kuat. Senjata yang dunia tak berani sebut namanya. Bukan bom, bukan uang, bukan teknologi canggih. Senjata itu adalah cara mereka ubah keberagaman jadi kekuatan tak terlihat. Gotong royong bukan slogan, itu napas hidup. Mereka tidak perlu disebut hebat, mereka hanya hidup, bersama. Aku tarik napas dalam. Pak, terima kasih. Bukan hanya makanan, bukan hanya tempat tidur. Terima kasih sudah buka mata aku. Pak Slamet tersenyum tipis. Kami tidak buka apa-apa, Mas. Kau yang lihat sendiri. Aku balik ke masjid. Laptop sudah nyala. Baterai penuh dari charger solar kecil mereka. Aku buka email ke produser Netflix. Series lama batal. Aku kirim draft baru. Judul, Senjata Rahasia yang Tak Berani Disebut Dunia. Bukan tentang kegagalan, tentang kekuatan yang tersembunyi. Aku tekan kirim. Lalu aku buka pesan ke Lily. Aku lampirkan file rekaman dari micro recorder. Suara angin. Suara tawa. Suara nyanyian pelan. Suara gotong royong yang tak pernah putus. Lily, ini untukmu. Bukan cerita papa. Ini suara orang-orang yang ajarkan papa cara hidup lagi. Papa pulang besok. Kita makan malam bersama. Papa janji. Kali ini benar. Aku tekan kirim. Pak Slamet dan Pak Joko antar aku ke pantai. Perahu kecil sudah siap. Aku naik. Angin laut bertiup lembut. Aku pandang desa yang semakin kecil. Aku tidak lagi pegang micro recorder seperti senjata. Aku pegang seperti teman. Kapal bergerak. Aku duduk di buritan. Air laut menyemprot wajah. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis seperti dulu. Senyum yang tulus. Dunia takut sebut senjata ini. Karena senjata ini buat siapapun yang merasa paling kuat jadi kecil. Senjata ini adalah kebersamaan di tengah kekacauan. Keberagaman yang jadi satu. Hidup yang tidak perlu dibanggakan, hanya dijalani. Aku tutup mata. Besok aku tiba di Jakarta. Besok aku mulai tulis cerita baru. Bukan untuk Pulitzer. Bukan untuk Netflix. Untuk Lily. Untuk diriku. Untuk orang-orang yang tak pernah minta disebut hebat. Dan untuk pertama kali dalam hidup, aku merasa pulang.